Anak Ketua DPRD Ambon ditangkap diduga pukuli pelajar hingga tewas. 4 security Ancol aniaya pria diduga maling hingga tewas. Seorang anak tewas dalam gudang yang terbakar di Bali. Polres Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease menangkap anak Ketua DPRD Kota Ambon Eli Toisuta, yakni Abi Toisuta berusia 25 tahun, usai memukul pelajar hingga tewas pada Minggu 30 Juli 2023 malam. Kasih Humas Polresta Ambon, Aibda Janete Luhukai, menjelaskan kasus pemukulan terhadap seorang pelajar tersebut terjadi pada Minggu 30 Juli 2023, sekitar pukul 21:10 waktu Indonesia bagian tengah, dengan pelaku yang merupakan anak Ketua DPRD Kota Ambon. Janete menjelaskan peristiwa terjadi pada Minggu 30 Juli 2023 malam. Ia mengatakan korban berinisial RRS berusia 15 tahun mengendarai motor dengan berboncengan bersama temannya yang berinisial MFS berusia 16 tahun dari arah Ponegoro menuju rumah saudaranya di kawasan Talake untuk mengembalikan jaket. Saat masuk gapura, tepatnya di lorong yang melewati Masjid Talake, motor yang ditumpangi korban sempat menyenggol Abdi yang sedang berjalan kaki menuju rumahnya. Abdi kemudian mengejar sepeda motor lalu memukul korban. Janete mengatakan Abdi mengaku memukul korban karena tidak menegur saat melintasi lorong. Selain itu, Abdi mengatakan orang yang mengendarai sepeda motor harus pelan-pelan. Setelah dipukul, korban pun pingsan di atas motor dan langsung dibawa ke dalam rumah. Karena tak sadarkan diri, korban lantas dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis pada pukul 21:25 waktu Indonesia bagian tengah. Setiba di rumah sakit Lemena, korban sempat ditangani dokter. Namun korban menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 21:45 waktu Indonesia bagian tengah. Korban kemudian dibawa pulang oleh keluarga untuk dimakamkan. Kepala Polda Maluku Irjen Pol Lotari Latif memerintahkan Kepala Polres Kota Ambon dan Pulau-Pulau Lease Komisaris Besar Polisi Driano Andri Ibrahim segera memproses hukum pelaku pemukul pelajar hingga tewas. Saat ini tersangka sudah ditahan di rumah tahanan Polresta Ambon. Lotaria mengatakan sejumlah langkah telah ditempuh pihak penyidik, seperti melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Selain pemeriksaan saksi-saksi, korban juga sudah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Ambon. Lotaria menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan perbuatan lain yang tidak diinginkan. Perkara itu sudah ditangani dengan mengedepankan rasa keadilan. 4 petugas keamanan atau security Taman Impian Jaya Ancol ditangkap usai menganiaya seorang pria yang dicurigai sebagai pelaku pencurian hingga tewas. Kejadian itu terjadi pada Sabtu 29 Juli 2023 lalu. Kanit Reskrim Polsek Pademangan Aibtu 1 Gede Gustiana mengatakan korban atas nama Hasanuddin berusia 43 tahun dianiaya oleh beberapa oknum security yang mengamankan Ancol. Peristiwa bermula saat korban diamankan oleh security saat sedang berpatroli. Korban ditangkap karena diduga hendak melakukan aksi pencurian. Dari keterangan, korban ini adalah salah satu residivis atau yang suka melakukan tindak pidana pencurian HP atau dompet baik di dalam bis atau di tempat umum lainnya. Namun, Gusti mengatakan saat ditangkap tak ditemukan bukti bahwa korban telah melakukan aksi pencurian. Diduga korban akhirnya dianiaya untuk mau mengakui perbuatannya. Menurut perkiraan Gusti, keempat security tersebut melakukan tindak pidana kekerasan bermaksud untuk membuat si korban mengakui dugaan mereka. Keempat security itu berinisial P berusia 35 tahun,
H berusia 33 tahun, K berusia 43 tahun, dan S berusia 31 tahun. Saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polsek Pademangan. Para tersangka dijerat pasal 170 ayat 2 ke 3E dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Terpisah, Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol yakni Aryadi Eko Nugroho menyampaikan pihaknya tidak membenarkan tindakan yang dilakukan oleh keempat security tersebut. Eko turut menuturkan pihaknya menyayangkan peristiwa yang terjadi dan meminta maaf kepada pihak keluarga korban. Sebuah gedung usaha pembuatan sangga yang juga menjadi tempat tinggal di Desa Darmasaba, Kabupaten Badung, Bali terbakar pada Senin 31 Juli 2023 sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Akibat kejadian tersebut, seorang anak berusia 9 tahun meninggal dunia karena terjebak di dalam bangunan tersebut. Dari keterangan saksi, Gedemerta yang bekerja di TKP, saat itu sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah, saksi merasakan panas saat berada di dalam kamar. Saksi kemudian keluar lalu melihat api yang sudah besar di kamar paling timur, yaitu kamar nomor 1. Saksi lalu berteriak dan pemilik usaha yang terbangun mencoba berlari menolong korban yang masih tertidur di kamar depan. Namun upaya itu kandas sehingga korban pun terjebak di sana. Sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia bagian tengah, api berhasil dipadamkan oleh pihak Damkar Badung yang melibatkan armada 6 unit. Sementara rumah tersebut terdiri dari 6 kamar berbentuk L yang melajur dari timur ke barat dan terbuat dari kayu dan tripleks serta beratap seng. Untuk kerugian material, bangunan kamar sebanyak 4 unit, 1 unit mobil merek, dan 2 sepeda motor. Dan total kerugian material belum dapat dipastikan. Adapun terjadinya kebakaran tersebut masih dalam olah TKP oleh Polres Badung. Bisanews.id, Nindya Farisa mewartakan.